Lapor. Waalaikumsalam. Bagus. Mohon waktunya sebentar Pak. Kita akan berbicara tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SMA Negeri Kecamatan Semarang. Oke, baik, terima kasih. Sehingga keputusan juga ada bisa pelajaran langsung oleh kepala sekolah. Itu juga ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dengan tim manajemen sekolah. Yang itu nantinya juga artinya tentu tidak hanya mutlak kepala sekolah. Selama ini ketika mengambil keputusan Anda tidak menemui satu pilihan yang sama, benar-benar sama sehingga menjadi dilema untuk kepala sekolah. Ada, pasti ada. Jadi tentunya kan kita juga ada satu yang mengambil keputusan itu harus kita ambil kan. Pengambilan keputusan itu biasanya dasarnya apa? Atau ada langkah-langkah yang Bapak lakukan? Nah, tentunya kan dianalisis dulu. Ada yang jelas itu ada bangsa hukumnya lah. Kita ada peraturan dan undang-undangan itu pikiran kita. Yang sudah dikaji dulu tentang regulasi dan regulasinya lah pasti. Di sana betul-betul ada kasus pilihannya itu sama benarnya, sama pentingnya. Kalau melihat seperti itu, apakah ada nilai-nilai kebajikan juga yang Pak Kepala Sekolah pertimbangkan? Misalnya ada juga. Iya, tentunya kita juga akan melihat lah ya sisi mana yang akan kita ambil atau kita pakai dalam keputusan yang ini ya, tidak ada yang dirugikan lah demi kemaslahatan lembaga lah. Pak Lato, ini saya melanjutkan wawancaranya. Jadi kalau misalnya di sekolah Bapak ada hal yang sama benar dan dua-duanya juga kayaknya kuat sekali kepentingannya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Pak Larto lakukan selama ini ketika menemui kasus yang dilema etika seperti itu? Jadi dua-duanya benar dan Bapak harus memilih salah satu, seperti apa langkah-langkahnya dan apa yang dianggap paling efektif untuk pengambilan keputusan ini. Oke, baik, bagus. Jadi seperti yang sudah atau mungkin terjadi hal yang demikian, tentunya kita juga harus bijak juga dalam menangani atau memutuskan masalah seperti ini. Ya, yang jelas kita juga akan mengidentifikasi dulu permasalahan itu. Ya, mungkin juga masukan-masukan dari pihak guru atau mungkin pihak siswa, yang tentunya itu ya input itulah nanti bisa untuk sebagai bahan mengambil keputusan. Dan pengambil keputusan juga ketika itu ada dua hal yang mungkin itu sama-sama benar pada sisi masing-masing, nah kita juga harus bijak juga. Tentunya semua itu kan muaranya ke pelayanan ke siswa. Jadi kita kan artinya lebih bukan condong sih, anda kan lebih mengarah ke apa yang menjadi satu nilai-nilai atau kemauan yang ada pada siswa. Itu bagus. Iya. Jadi mungkin harus bijak Pak ya dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Terus gini Pak, selama yang Bapak alami waktu menjabat sebagai kepala sekolah atau mungkin sebelumnya juga mungkin pernah menemui kasus-kasus yang sangat menantang tentang dua hal yang sama benar ini. Kira-kira kasus apa Pak itu? Ada beberapa contoh ya mengenai etika itu. Misalnya itu ketika perlakuan seorang guru ya kepada siswa, dalam hal ini ketika proses belajar di kelas ada siswa yang tidak memperhatikan bagaimana, artinya ada satu katakanlah konflik lah
dengan guru tersebut sehingga anak itu tidak dikeluarkan lah gitu kan. Nah itu kan harus kita juga tadi saya sampaikan bijak juga, kita sisi mana kita dalami dulu, sisi gurunya dan sisi siswanya. Nah, kadang juga siswa begitu juga ada satu hal alasan juga, guru juga punya juga satu pedoman juga, mungkin itu ada taktik dan sebagainya. Nah tapi kita kejar juga, artinya kan pengambil keputusan pada dua sisi yang kita ada masing-masing subjektivitas benar. Nah kita harus juga jalan bijak lah untuk menanganinya, memutuskannya itu. Nah, kira-kira lebih condong ke aturan atau ke peri kemanusiaan kalau misalnya dihadapkan pada aturan itu memang aturan itu sebagai landasan lah, tapi kita tadi kadang-kadang di lapangan itu kita harus juga punya rasa. Nah, rasa ya. Dikatakan peri kemanusiaan ya mungkin itu, jadi ada hal rasa lah gitu. Ya, aturan itu kan ada kita pahami sebagai rujukan lah. Tapi hal-hal yang mungkin tidak eksplisit tersurat di aturan lah, mungkin bisa kita ada hal yang khusus yang bisa kita tadi dekati dengan bijak lah kalau saya. Jadi kadang mengalami pertentangan antara keadilan berdasarkan peraturan dengan rasa kasihan atau kasih sayang kepada orang tuh. Itu ya kasus yang paling menantang. Seperti apa Pak? Konkretnya misalnya apakah kenaikan kelas kah atau kasus anak mau dikeluarkan dari sekolah atau contoh mungkin bisa juga contoh anak yang kasus bermasalah lah dikeluarkan di sekolah lah gitu kan. Memang kalau contoh yang konkret misalkan ini itu pembinaan sih, kan di aturan memang dikeluarkan. Tapi sebenarnya kan itu bahasa pembinaan lah, bahasa yang tidak, bahasa sanksi yang mungkin tidak kaku itulah kan. Nah, contoh siswa yang mungkin kadang ketemu kelahi ya kan, itu kan juga kita coba ini dulu. Atau yang sekarang ini lagi dunia maya lah, penyalahgunaan sosmed Memang itu kan kalau kita dekati dengan peraturan yang ada, undang-undang yang ada, nah itu kan bisa salah dikeluarkan lah. Cuma kan kadang itulah kita dalami dulu apa motif dan sebagainya. Nah fungsi-fungsi sekolah sebagai fungsi pembinaan juga itu berjalan, nggak serta-merta harus kita putuskan lah anak mau katakanlah disanksi vonis dikeluarkan. Jadi ada satu tahapan-tahapan yang kita lalui lah untuk memutuskan anak kan. Sekolah ini kan artinya kan hak untuk semua lah anak sekolah. Ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau nemui suatu kasus dilema etika itu, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak sudah punya program penjadwalan penyelesaian kasus dan bagaimana prosedurnya? Apakah melibatkan guru BK dan sebagainya? Istilahnya urutannya, misalnya ada kasus dilema etika, wali kelasnya dulu, nah habis itu nanti baru BK, baru nanti kepala sekolah. Apakah punya pola seperti itu Pak? Jadi ini Pak Agus, tetap kita fungsikan fungsi-fungsi yang ada, kita bertahap. Ketika permasalahan itu pada guru mapel dulu, ya kan silahkan diselesaikan. Nah, ketika mungkin berlanjut melibatkan wali kelas. Nah, biasa wali kelas itu kolaborasi lah dengan BK supaya agak cepat progresnya lah itu kan BK. Nah kalau udah mungkin terulang dan sebagainya itu naik ke kesiswaan dan tentunya dalam ini kepala sekolah. Namun permasalahan itu kan ada permasalahan yang bisa juga bertahap atau bisa langsung
langsung sesaat lah, maaf apa ya namanya, langsung kita ambil putusan lah. Iya, berarti Atau langsung spontan ya. Spontan juga bisa juga. Kita melihat apa namanya kasusnya. Jadi tinggal lihat kasusnya Pak ya. Kalau misalnya perlu diselesaikan langsung, ya langsung oleh guru mapel tersebut, tidak usah menunggu dilaporkan ke BK atau lain sebagainya. Selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus itu Pak, apakah melibatkan dari pihak luar atau ada yang membantu Bapak ketika mengalami kasus tersebut atau langsung diselesaikan sendiri Pak? Pihak luar maksudnya pihak eksternal kah? Ya, Bukan ya bisa pihak eksternal atau internal. Adakah orang-orang yang membantu Bapak ketika menghadapi dilema etika ini? Siapa saja yang dilibatkan? Ya tentunya pihak-pihak yang ada di apa namanya struktur sekolah itu masih di dalam. Ketika itu kalau kita dah ranah yang eksternal kan dah itu berhubungan dengan mohon maaf lah hukum kriminal kan lain. Kalau masih dalam konteks sekolah ya di dalam aja. Yang melibatkan fungsi-fungsi yang ada. Anda tidak pernah mengalami tekanan atau apa dari pihak yang lebih atas, misalnya dari dinas pendidikan atau apa tentang misalnya Bapak punya keputusan A tapi dinas pendidikan mintanya keputusan B, padahal menurut Bapak keputusan itu lebih istilahnya lebih benar untuk di lapangan, tapi dari pihak lain atau eksternal mintanya keputusan yang lain. Nah, ini sampai saat ini belum mengalami lah. Ya, misalnya mengeluarkan anak karena berdasarkan aturan dan hasil rapat guru ternyata memutuskan untuk dikeluarkan, tapi tiba-tiba kena telepon dari dinas pendidikan, oh jangan dikeluarkan karena itu harus ada pembinaan dulu, seperti itu. Kira-kira apa yang dilakukan Pak? Nah ini kalau ada intervensi dari atas sih memang kita artinya itu apa yang kita sudah lakukan, apa sudah kita putuskan itu kan seolah-olah tidak ada. Tapi yang jelas ketika kita mengambil putusan itu kan melalui sebuah tahap-tahapan yang sudah ada dan juga tentunya ada bukti-bukti fisik yang mendukung kan. Nah, artinya yang mengapa kita mengambil putusan itu sudah ada satu langkah-langkah ya sesuai dengan aturan dan sudah ada bukti fisik untuk memutuskan. Soal tadi kan mengapa anak dikeluarkan, mengapa anak nggak naik kelas, mengapa anak nggak tidak lulus, itu kan juga sudah melalui suatu tahapan-tahapan kajian-kajian yang tentunya sudah dan merupakan kalau hal seperti ini keputusan bersama walaupun itu kepala sekolah sebagai yang tanggung jawab. Nah, itu Pak Agus. Sehingga ya kita sampaikan begini-begini. Tapi nanti memang posisi dilematis. Kepala sekolah yang punya satu atasan ya itu lah memang kadang-kadang ya itu situasional lah. Kalau kita katakan mau ikut ya, tapi kan nggak serta-merta nggak seperti itu. Ada satu landasan pertanggungjawaban logis lah dan formal. Begitu Pak. Iya, mungkin bisa saya ambil intisari jawaban Bapak ini artinya semua masih bisa dinego ya. Artinya ketika itu hasil keputusan bersama pun masih bisa komunikasikan dengan pihak yang mungkin di atas kita ya. Tidak serta-merta kita menolaknya maupun tidak serta-merta kita menerimanya. Jadi mungkin ada semacam komunikasi dan semacam konsolidasi lah antara pimpinan yang di atasnya dengan kawan-kawan di sekolah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya keputusan itu belum jadi, apakah pernah Bapak minta saran ke dinas dulu atau apa misalnya mau ada kasus seperti ini, Bapak konsultasi dulu ke dinas, kemudian baru dirapatkan atau lebih memilih ke ini Pak, selesaikan dulu di dalam, baru dilaporkan ke dinas? Karena mungkin ada anggapan kalau kita sering lapor ke dinas itu
nanti pihak dinas itu mengatakan kita cengeng, tidak mau mengatasi permasalahan yang ada, kok sering sedikit-sedikit ngadu gitu. Gimana? Ya, tentunya ya ke dalam lah, kita kan tadi saya katakan nanti kan ketika mengambil keputusan ada satu tahapan kajian, ya ke dalam aja, ke dalam. Dan pelaporan ke dinas itu sebenarnya kan hal yang apa ya, tadi katakan cengeng apa ya, sekiranya itu hal yang perlu laporkan, karena itu memang udah satu cukup di lingkup sekolah kan nggak bisa ke dinas gitu. Nah mungkin nanti juga mengantisipasi hal-hal tadi dikatakan oleh Pak Agus, mungkin ada hal-hal nanti ada yang apa pihak eksternal luar kan ke dinas konfirmasi ya. Jelas itu ya ke kita ada. Ya, selama masih mampu diselesaikan intern, diselesaikan intern. Jadi ada apa batasan-batasan yang mungkin memerlukan konsultasi ke dinas, ada yang tidak ya Pak. Oke Pak, jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi, hal apa yang dapat diambil pelajaran dari apa semua yang pernah Bapak alami tadi dalam mengambil keputusan suatu dilema etika, itu yang paling diutamakan itu apanya Pak? Apakah prioritas melayani peserta didik atau prioritas untuk mengamankan kebijakan, atau seperti apa Pak untuk dalam mengambil suatu keputusan di dilema etika? Oke, baik. Tentunya yang dalam pengambil keputusan, kita berangkatnya ini, kita ini sekolah, apalagi sekolah kan ladang jasar ya kan, bisa. Dan kita juga tentunya segala hal keputusan itu kan tetap kembali kita pada sesuatu sebagai apa namanya apa bagus katakannya lah, objek atau apa? Subjek. Nah, subjek lah. Nah, kita kan sebagai pelayan ya, kita tetap berangkatnya kepada ke siswa lah, kan gitu. Karena kalau ke kita mengutamakan ke contohnya ke pihak kita, pihak guru, pihaknya itu memang udah kerjaan kita kan, jadi kan artinya. Tapi ya kita harus seperti saya katakan, saya bijak, saya mati melihat sesuatu hal itu bagaimana latar belakangnya, bagaimana. Tapi kembali ke fungsi kita, fungsinya sekolah sebagai ya melayani lah didik atau siswa. Itu bagus. Oke, jadi tetap berorientasi pada pelayanan Pak ya, pada peserta didik. Oke Pak, saya kira cukup Pak untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi bahan kami untuk belajar lagi tentang mengatasi dilema pengambilan keputusan ketika itu ada dilema etika, ada benar-benar tapi harus memilih mana yang paling benar. Terima kasih Pak. Sama-sama bagus, sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Terima kasih Pak Larto atas waktunya. Kami jadi tahu bagaimana pertimbangan atau pengambilan keputusan dalam suatu dilema di sekolah Bapak, dan terima kasih atas inspirasi yang dapat saya ambil dari wawancara selama ini. Terima kasih Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.